belum recording ini? Oke, harus sudah mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, atau selamat malam, selamat pagi, ya kapanpun kalian menonton rekaman ini. Ya, pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat datang dulu, dan ya mungkin teman-teman ini karena tidak ada yang ikut web pada hari ini karena tadi saya cek websitenya UT lagi gangguan, dan ya saya harus menjalankan web. Tapi tidak masalah, teman-teman akan bisa menonton rekaman dari web kita pada hari ini guys ya. Jadi aman aja. Oke, pertama-tama mungkin saya langsung aja kasih informasi bahwa jangan lupa untuk menyelesaikan tugas 1, 2, 3 karena salah satu tugas tidak diselesaikan maka otomatis nilai teman-teman itu akan nilainya E. Oke. Kemudian pada hari ini kita akan bahas mengenai tugas ketiga ya. Kalau saya tidak salah ya, tugas ketiga. Nah, mungkin biar lebih cepat saya izin share screen aja dulu. Sebentar. Oke. Nah, seharusnya sudah tampil ya teman-teman. Sebentar, ini saya coba untuk rencananya mau coba screenshot sih, tapi kayaknya saya masih belum bisa. Bentar ya. Saya masih pemula banget dari tampilan ini. Karena seharusnya ada dokumentasi ya. Sebentar teman-teman. Bentar, saya stop share screen dulu. Ini mungkin saya akan mau screenshot sebentar dulu untuk menunjukkan bahwa saya sedang melakukan web ya teman-teman. Oke. Oke, kita share screen lagi. Oke. Saya kurang tahu apakah dapat semua atau enggak. Tapi kita akan coba. Wah, nggak dapat ya. Full screen, full window, full screen. Harusnya bisa sih. Bentar ya teman-teman. Wah, nggak bisa ya. Oke, harusnya udah tampil di monitor teman-teman apa yang ingin saya paparkan ya. Pertama-tama kita akan bahas mengenai tugasnya dulu. Tugasnya sini teman-teman diminta untuk melakukan membuat program untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma DFS ya, dan juga algoritma BFS. Jadi ada deep first search sama breadth first search. Ini tidak akan lama rekaman ini karena sebenarnya soal ini sama banget dengan yang semester lalu ya, semester sebelumnya. Sehingga nanti teman-teman saya akan minta untuk nonton video saya aja biar lebih cepat web hari ini, dan teman-teman tinggal fokus nonton video yang saya berikan di video yang lain. Jadi tidak perlu nonton ini sampai lama-lama gitu ya. Paling saya menyampaikan beberapa hal, habis itu saya tinggal alihkan teman-teman ke video berikutnya. Video yang harus kalian tonton yang saya pernah ajar juga, dan materi saya sama, soalnya sama itu semester lalu. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat program ini. Teman-teman bisa langsung silahkan aja menyelesaikannya menggunakan coding yang ada di modul. Tapi jangan lupa teman-teman, tidak cukup hanya mengikuti ulang saja, tapi saat mengerjakannya dibarengi dengan penjelasan gitu ya. Bagaimana bagian-bagian dari codingan tersebut, bagaimana sorry, bagaimana cara kerja dari tiap line dari kode tersebut atau codingan tersebut. Oke, langsung aja. Nanti teman-teman silahkan ditonton video saya yang ada di channel YouTube saya, yaitu Ion Kasliono, yang bagian web 4, yaitu tentang struktur data ya. Tentang BFS dan DFS. Di sini sebenarnya sudah detail banget dijelaskan, termasuk dengan materi-materi pendukung yang perlu teman-teman pelajari atau kuasai ya. Sebentar, ini saya scroll dulu. Nah, ini juga saya kasih contoh bagaimana secara ilustrasi DFS dan BFS itu bekerja. Ini ada di sini. Bentar. Nah, ini dia bagaimana DFS dan BFS itu bekerja. Nah, silahkan nanti ditontonnya video ini teman-teman. Mau di skip juga tidak masalah ya, karena ini video memang tujuannya supaya teman-teman akses secara bebas, dan silahkan ditonton. Tujuannya satu, membuat teman-teman memahami apa itu BFS dan DFS. Oke, itu yang pertama, jadi nanti silahkan ditonton aja. Tapi saya sangat berharap teman-teman nonton dari awal sampai habis ya, karena video ini saya jelaskannya pelan-pelan, detail gitu. Jadi silahkan diikuti. Oke. Nah, kemudian yang kedua, referensi yang lain lagi selain dari modul yang ada, teman-teman bisa mencoba membaca Waitress School. Saya selalu pakai Waitress School ya teman-teman, karena ini menurut saya materinya sangat update dan tidak bertele-tele, itu the point aja dia.
Nah, di sini juga ada DFS sama BFS. Ini ada DFS ya, Deep First Traversal, DFS tadi. Bagaimana cara bekerjanya ini bisa kalian coba jalankan dulu. Nah, kalau DFS gimana? Nah, bedanya adalah kalau di sini yang menjadi root adalah yang D ini ya. Nah, dia pakai DFS, nanti bisa kalian coba. Jadi tidak selalu dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Itu hanya masalah tampilan aja atau hanya gambaran aja. Kemudian ada juga BFS nih yang Brute First Search ya. Teman-teman bisa pakai ini juga. Nah, ini juga ada prosesnya bagaimana BFS itu berjalan ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya ini seperti pohon ya. Jadi D di atas, habis itu di bawah ada A level keduanya, terus habis itu ada E sama C, baru lanjut ke seterusnya. Nah, kalau dia BFS dia jalannya per level ya, atau breadth first search. Kalau DFS tuh yang bagian kedalaman. Nanti silahkan teman-teman nontonnya video yang tadi saya sampaikan di channel saya. Nanti kan ini juga saya akan upload di YouTube. Nanti saya akan kasih semacam apa ya, tanda bahwa ini bersambung ke video yang berikutnya. Bukan bersambung sih, nanti akan muncul lah buat kalian klik, atau langsung buka aja channel saya, cari web 4 gitu ya. Web 4 yang suatu data. Nanti akan ketemu kok video yang tadi, yang ini. Ini ya. Nanti tinggal di search aja di video saya. Tampilan awalnya seperti ini gitu ya. Ini sekitar 5 bulan yang lalu, karena emang semester lalu ya video ini. Nah, tinggal ditonton aja teman-teman. Oke, itu dulu yang pertama. Kemudian kayaknya tidak akan lama kita bahas ini, karena ya tadi saya cuma mau jelaskan itu doang sih. Nanti saya teman-teman yang pelajari, dan tidak susah sih materi ini. Oke, nah ini juga teman-teman di Waiter School, ini contoh yang DFS ya. Teman-teman juga sudah bisa langsung dapat kodenya. Ini sini Python tulisannya, tapi sebenarnya kalau kalian klik try it yourself, nanti akan muncul 3 pilihan ya. Mau Python, C, sama Java. Nanti silahkan pilih yang Java. Nah, namun tinggal disesuaikan dengan data yang akan ditampilkan ya. Mau seperti apa sesuai dengan soalnya. Nah, kalau dari soal di sini kan diminta bahwa kalian akan menggunakan graf dengan 8 node ya. Yang dimana node-nya itu ada 1 sampai A8. Terus silahkan ditentukan bagaimana hubungan antar node-nya. Berarti gambar yang tadi silahkan teman-teman bikin sendiri. Jadi saran saya, sebelum melakukan codingan ya teman-teman bikin dulu grafnya gitu ya. Bikin sesuai dengan yang teman-teman aja. Mau seperti apa gambar grafnya, yang penting dia terdiri dari 8 node ya. Kalau dari sini kan dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 node ya yang ini. Nah, nanti silahkan dibikin sendiri mau bagaimana hubungan antar node itu. Apakah A1. Ini kan tadi dia ada A1, A2, A3. Tapi misalnya A1 hanya berhubung dengan A3 doang gitu. Silahkan diatur hubungannya, kemudian lakukan pencarian tersebut ya menggunakan DFS. Nah, DFS-nya bisa gunakan codingan yang ini. Nah, jadi lagi-lagi jangan cuma dipakai aja teman-teman, silahkan dipahami dulu bagaimana cara alur dari codingan ini ya. Kalau memang teman-teman mau pakai yang di Better School. Tapi kalau memang mau pakai yang ada di modul juga silahkan. Intinya pilih yang mana yang teman-teman rasa mudah. Atau mau bikin dari awal silahkan. Pokoknya bebas aja ya. Karena nanti tinggalkan menilai aja. Saya tidak akan memberikan jawabannya di sini. Saya cuma hanya membimbing ke teman-teman semua, karena kalau saya berikan jawaban, maka kalian akan melewati tahapan pertama dalam proses belajar gitu ya. Jadi dinikmati aja prosesnya. Ada yang mungkin yang cepat, yang lambat, ikuti aja, sesuaikan dengan ritme kalian masing-masing. Oke, yang itu yang DFS. Yang BFS juga sama ya teman-teman. Ini juga udah ada codingannya, tinggal pilih mau versi C, Python atau Java. Tapi karena kita pakai Java ya udah tinggal pilih yang Java aja. Nah, ini nanti kelihatan tuh maksudnya apa ya. Nah, teman-teman untuk memahami bagian-bagian dari coding ini, lagi-lagi teman-teman harus menguasai bahasa pemrograman Java atau sintaks dari Java ya. Nah, sudah ada juga jawabannya. Untuk menguasai Java ya udah tinggal pelajari semua yang bagian Java ini ya. Nah, tinggal pelajari semua yang ada di sini. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti silakan nonton video ini untuk melihat detail bagaimana proses atau bagaimana algoritma BFS dan DFS itu bekerja secara teori. Biar saya tidak perlu jelaskan bertele-tele berkali-kali, karena videonya sudah ada dan sama persis soalnya. Ini kalau kalian perhatikan di sini juga saya review soal itu, sama persis ya, sama persis. Cuman mungkin di sini bedanya cuma 7 not. Kalau di soal yang sekarang itu mintanya 8 not ya, jadi nambah 1 not aja. Artinya secara teori tidak ada perubahan. Berarti teman-teman bisa silahkan belajar aja nonton video ini untuk mengikuti penjelasan saya terkait dengan apa itu DFS dan juga BFS secara teori ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan tidak perlu saya ulangi lagi, tinggal dinonton aja kembali. Oke, nah ini tuh.
Nanti ada penjelasan tentang bagaimana BFS itu berjalan dan DFS itu berjalan. Oke, sip, dan sejauh ini masih belum ada yang join teman-teman. Oke, maka mungkin cukup sekian aja tuh kita pada hari ini, tidak lama-lama karena memang saya hanya menyampaikan itu aja. Karena video sudah ada, tinggal ditonton kembali aja teman-teman. Jadi waktu kalian lebih efisien juga, jadi tinggal fokus nonton video yang web yang kemarin yang semester lalu ya. Kalau sama aja isinya. Jadi silahkan nanti ditonton aja. Atau mungkin biar lebih enak saya akan cantumkan juga di e-learning ya, biar teman-teman tidak perlu cari lagi di mana. Oke, mungkin teman-teman itu aja, karena masih belum ada yang join, karena tadi saya cek memang e-learning lagi gangguan, ini masih 502 bad gateway, memang gangguan. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya Heri, terima kasih. Saya dulu end share dulu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, selamat mengerjakan tugas 3-nya. Jika ada pertanyaan nanti boleh langsung di message aja ke saya biar saya segera tanggapi ya. Kemudian ya masih ada waktu sampai tanggal 1 Desember batasnya. Silahkan direvisi, diperbaiki ya. Saya sangat sarankan silahkan disubmit sebelum waktu itu habis. Namun kalau ternyata setelah sudah disubmit tadi ternyata kalian masih ada yang salah nih atau ada yang mau diperbaiki nih, boleh banget hubungi saya. Nanti kita akan diskusikan apakah perlu submit ulang atau tidak perlu gitu ya. Nanti kita akan diskusikan kembali. Yang jelas intinya adalah komunikasinya saya, apapun kendala kalian, biar saya bisa mengambil keputusan dan tindakan yang bijak gitu ya, berdasarkan informasi teman-teman. Asalkan jangan berbohong ya. Ya sesuaikan aja kenyataan gitu. Saya juga manusia ya, saya akan pakai hati juga sih dalam menilai gitu ya. Jika memang kalian kendalanya adalah teknis, dalam artian teknis ini mungkin laptopnya bermasalah atau jenisnya gitu, nggak perlu disampaikan aja. Jadi kita sama-sama cari solusinya. Yang jelas tadi jangan lupa tujuan teman-teman adalah belajar untuk memahami untuk mengerti materi yang ada di mata kuliah ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman, cukup sekian. Nanti akan nonton rekaman, semangat terus, jangan lupa untuk segera menyelesaikan tugasnya ya. Oke, sip, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat apapun ya yang kapanpun kalian nonton video ini. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Oh ya, sama satu lagi, jangan lupa subscribe guys, biar makin nambah subscribernya ya. Karena nanti rencananya channel itu saya akan berbagi banyak macam sih yang saya tahu gitu, yang saya ingin abadikan. Karena kadang kita manusia suka lupa ya. Jadi kalau ada sesuatu yang saya lagi geluti, supaya saya tidak lupa, saya abadikannya di YouTube dan gak ada yang larang gitu ya. Karena itu pribadi. Oke, thank you. Bye-bye semuanya.